Pernah nggak sih kamu duduk di depan laptop selama 2 jam cuma buat mikirin satu hal? Judul skripsi gue apa ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Ratusan ribu mahasiswa juga ngalamin hal yang sama. Tapi di video ini, kamu akan belajar 5 cara menentukan judul skripsi berdasarkan jurusan. Lengkap. Buat kamu yang dari jurusan ekonomi, komunikasi, psikologi, manajemen, semua bisa. Langsung aja, kita mulai intronya sambil kamu tekan subscribe biar aku semakin betah membuat konten-konten yang pastinya dijamin perlu banget buat kamu. Cara 1. Lihat fenomena sosial di sekitarmu. Coba lihat sekitar kamu. Apa yang sering terjadi di kampus, di media sosial, atau bahkan di keluarga kamu? Fenomena itu bisa kamu angkat jadi skripsi. Misalnya, anak-anak muda lebih suka investasi lewat aplikasi, preferensi generasi Z terhadap investasi digital di Indonesia, ekonomi. Banyak orang percaya zodiak. Persepsi remaja terhadap zodiak di media sosial, psikologi komunikasi. Fenomena sama dengan bahan mentah yang bisa kamu bentuk jadi judul skripsi. Sebelum aku lanjut cara 2-5, aku ingin katakan bahwa cara 1 ini benar-benar ajaib, teman. Untuk membahas cara pertama ini, aku secara khusus akan uraikan lebih dalam, karena aku yakin kamu pernah bingung banget mau mulai nyari judul skripsi dari mana. Padahal sebenarnya, inspirasi itu ada di sekitar kita. Yuk, kita bedah 3 contoh fenomena yang deket banget sama kehidupan Gen Z dan gimana caranya fenomena itu bisa kamu jadikan judul skripsi beneran. Let's go! 1. Fenomena TikTok di kalangan mahasiswa. Coba buka HP kamu. Aplikasi yang paling sering kamu buka, ya TikTok kan? Nah, percaya nggak? TikTok itu bisa jadi sumber skripsi. Misalnya kamu dari jurusan komunikasi. Kamu bisa teliti soal strategi personal branding para content creator di TikTok. Kalau kamu dari psikologi, kamu bisa bahas hubungan antara kecanduan TikTok dan self-image. Jurusan manajemen, bisa banget angkat topik TikTok sebagai media promosi UMKM. Intinya, jangan anggap enteng hal yang kamu konsumsi tiap hari. Kadang dari situlah ide terbaik muncul. 2. Fenomena nongkrong di coffee shop. Sekarang kita pindah ke tempat yang katanya surganya mahasiswa, coffee shop. Nongkrong, buka laptop, meeting tugas, kadang cuma buat konten. Nah, dari situ kita bisa tanya, kenapa sih mahasiswa lebih pilih nongkrong di tempat cozy itu? Apa hubungannya dengan perilaku konsumtif? Gimana cara coffee shop menarik pelanggan lewat estetika dan strategi komunikasi? Dari ekonomi, kamu bisa bahas soal harga versus kualitas produk kopi. Dari psikologi, mungkin kamu tertarik bahas soal FOMO dan kebiasaan nongkrong. Ini bukti bahwa judul skripsi gak harus dari jurnal doang, tapi dari tempat kamu nongkrong tiap hari. 3. Fenomena ChatGPT dan AI di dunia kampus. Dan terakhir, fenomena yang mungkin paling ngena buat kamu yang lagi nonton video ini. Penggunaan AI, termasuk ChatGPT. Dari bantu ngerjain tugas, bikin rumusan masalah, sampai, ya, curhatin revisi. Tapi dari sini, banyak topik skripsi bisa lahir. Dari pendidikan, kamu bisa bahas bagaimana persepsi dosen dan mahasiswa terhadap penggunaan AI dalam proses belajar. Dari psikologi, bisa dikaji apakah AI bikin mahasiswa jadi lebih malas, atau justru lebih percaya diri.
Atau dari sisi etika, kamu bisa bahas isu plagiarisme dan batas moral dalam penggunaan AI di akademik. Bahkan dari tools yang kamu pakai tiap hari, kamu bisa nemuin masalah, celah, dan pertanyaan yang layak diteliti. Nah, sudah jelas banget cara 1 kan? Baik Gan, yuk kita lanjut cara 2-5. Cara 2, tentukan sudut pandang, teori atau praktik. Nah, ini penting. Kamu mau skripsimu fokus ke pengembangan teori atau praktik langsung di lapangan? Contoh, teori. Pengaruh self-esteem terhadap perilaku konsumtif. Psikologi. Praktik. Strategi komunikasi pemasaran UMKM kopi di masa pandemi. Manajemen komunikasi. Jangan campur dua-duanya di awal. Tentukan fokus supaya kamu gak pusing waktu bikin metode. Cara 3. Cek isu industri terkini. Relevansi. Cari tahu, apa isu yang lagi hot di bidangmu? Misalnya, ekonomi, kripto, sustainability, green marketing, manajemen, leadership digital, hybrid working, komunikasi, cancel culture, AI content. Contoh judul, efektivitas komunikasi brand dalam kampanye green marketing, analisis pengaruh work from home terhadap produktivitas pegawai milenial. Semakin up to date, semakin besar kemungkinan dosen bilang, wah, ini menarik. Cara 4. Gunakan kerangka 5W5-1H untuk merumuskan judul. Kita pakai teknik jurnalistik nih, tapi untuk skripsi. Tanyakan ke diri kamu, what? Topik atau fenomena apa? Who? Subjeknya siapa? Where? Lokasinya? When? Kapan terjadi? Why? Kenapa penting diteliti? How? Mau pakai metode apa? Contoh hasil akhirnya? Analisis persepsi mahasiswa psikologi terhadap penggunaan AI dalam terapi online di Jakarta pada tahun 2024. Panjang? Nggak apa-apa. Yang penting jelas dan fokus. Cara 5. Cari celah dari penelitian sebelumnya. Buka Google Scholar. Ketik topik yang kamu minati. Lihat skripsi atau jurnal yang udah pernah diteliti. Lalu cari bagian yang bilang, penelitian ini memiliki keterbatasan pada... Nah, disitulah celah kamu. Misalnya, skripsi sebelumnya hanya meneliti di kota besar. Kamu bisa ambil di desa. Skripsi sebelumnya hanya pakai teori X. Kamu bisa gabungin teori X dan Y. Itu yang disebut kontribusi ilmiah. Walaupun kecil. Jadi, jangan stuck nunggu ilham turun dari langit. Judul skripsi itu bisa dibentuk, bukan dicari secara gaib. Ulangi 5 cara tadi, dan sesuaikan sama jurusan kamu. Kalau kamu terbantu, tulis di komentar. Jurusan kamu, topik yang kamu minati. Biar aku bantu kasih ide judul di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel Abai Dapu, biar skripsimu nggak jadi mimpi buruk, tapi jadi karya terbaik.